Tahukah kamu bahwa di balik Danau Toba yang megah dan pegunungan Bukit Barisan yang sejuk, terbentang sejarah yang luar biasa tentang pertemuan iman, budaya, dan kolonialisme. Inilah kisah dari Tanah Batak, wilayah seluas 50.000 km persegi di Sumatera Utara, yang membentang antara Aceh dan Riau, dan menjadi rumah bagi berbagai komunitas seperti Toba, Karo, Simalungun, Pak-Pak, hingga Angkola Mandailing. Meskipun kerap disebut sebagai Batak, tidak semua kelompok etnis dalam wilayah ini mengidentifikasi diri dengan istilah itu. Banyak yang lebih memilih menyebut diri sebagai orang Tapanuli, orang Karo, atau Mandailing. Tapi mereka terhubung oleh akar bahasa dan budaya yang saling terkait. Masuknya agama Kristen ke Tanah Batak bukanlah proses instan. Sudah sejak awal tahun 1800-an, misionaris Inggris dan Amerika mencoba masuk, namun menghadapi banyak rintangan. Dua di antaranya, Munson dan Lyman, tewas saat menjalankan misinya di tahun 1834. Tapi titik balik datang pada tahun 1861, saat misi Rhenish dari Jerman memulai karya mereka. Dan pada tahun 1862, datanglah seorang misionaris yang kelak dijuluki Rasul Orang Batak, Ludwig Ingwer Nommensen. Nommensen tidak datang membawa kuasa kolonial, tapi datang untuk memahami budaya lokal. Ia mempelajari bahasa, tinggal bersama masyarakat, dan memberitakan Injil dengan pendekatan yang membumi. Hasilnya, wilayah seperti Tapanuli menjadi pusat pertumbuhan gereja Protestan yang luar biasa. Bahkan sebelum pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Batak. Tanah Karo dan daerah pantai timur adalah wilayah yang paling lama menolak baik pengaruh kolonial maupun agama luar. Bahkan Belanda baru menduduki Karo secara resmi pada tahun 1904. Namun, dalam kekosongan kekuasaan itu, justru para misionaris dan pengusaha perkebunanlah yang lebih dulu hadir dan memengaruhi kehidupan lokal. Sejarah ini menunjukkan bahwa kristenisasi di Sumatera Utara bukan sekadar akibat kolonialisme. Ia adalah hasil dari perjumpaan antara iman yang dibawa dari luar dan respon lokal yang penuh dinamika, termasuk resistensi, adaptasi, dan akhirnya transformasi. Inilah sekilas sejarah masuknya kekristenan di Tanah Batak. Follow dan subscribe untuk video selengkapnya. Soli Deo Gloria.